Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman. Imam tidak mengeraskan suara ketika membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek di 2 rakaat pertama pada pelaksanaan sholat zuhur dan asyar. Kedua sholat tersebut memang sengaja tidak mengeraskan bacaannya dan hanya bisa didengar oleh orang yang mengerjakannya. Namun, kira-kira apa alasannya? Sejatinya, pengamalan ini dilandasi dengan ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada masanya. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikut. Artinya, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selain itu, mengutip buku Hakikat Tasawuf karya Syekh Abdul Qadir Isa, anjuran ini menjadi sebab turunnya Asbabun Nuzul surat Al-Isra ayat 110. Dijelaskan, saat itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengeraskan suaranya saat membaca Al-Quran sampai terdengar oleh orang-orang musyrik, kemudian mereka mencela bacaan Al-Quran. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar tidak mengeraskan bacaan sholatnya, tetapi juga tidak mengecilkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Artinya, katakanlah Nabi Muhammad, serulah Allah, atau serulah Ar-Rahman. Nama mana saja yang kamu seru, maka itu baik karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik Asmaul Husna. Janganlah engkau mengeraskan bacaan sholatmu dan janganlah pula merendahkannya. Usahakan jalan tengah di antara keduanya. Alasan imam sholat zuhur dan asyar tidak bersuara. Menurut Abu Bakar Ad-Dimyati dalam kitab Iyana At-Talibin, Alahol Al-Fasfat Al-Muin terjemahan C.C. Abdul Wali dalam buku 140 permasalahan fikih seputar membaca Al-Quran, imam sholat zuhur dan asyar disyariatkan untuk memelankan suara atau bahkan tidak bersuara. Sebab, kedua sholat ini dikerjakan pada waktu siang yang menjadi waktunya orang-orang sedang melakukan kesibukannya sehingga sulit untuk fokus bermunajat. Sementara itu, bacaan sholat pada malam hari disyariatkan untuk dikeraskan agar seseorang bisa merasakan nikmatnya bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab waktu malam merupakan waktu yang tepat untuk mengobrol. Syariat ini juga berlaku pada sholat subuh. Pasalnya, waktu subuh disamakan dengan malam karena merupakan waktu orang melakukan kesibukan. Hukum baca surah Al-Fatihah pada sholat zuhur dan asyar. Hukum makmum membaca surah Al-Fatihah pada sholat sir zuhur dan asyar memiliki perbedaan pendapat setiap mazhab. Dikutip dari buku 77 tanya jawab seputar sholat karya Ustadz Abdul Somad, pada mazhab Hanafi, makmum tidak perlu membaca surah Al-Fatihah saat sholat sir dengan landasan. Siapa yang sholat di belakang imam, maka bacaan imam sudah menjadi bacaan baginya. Hadis riwayat Abu Hanifah dari Jabir. Sementara itu, mazhab Maliki dan Hanafi berpendapat lain. Makmum hanya diwajibkan membaca surah Al-Fatihah di 2 rakaat pertama pada sholat sir. Lalu, untuk sholat jaher tidak diwajibkan. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim dan hadits yang terdapat dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat." Sementara itu, menurut mazhab Syafi'i, makmum diwajibkan untuk selalu membaca surah Al-Fatihah pada sholat sir maupun ya. Dari Ubadah bin As-Samit, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat subuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merasa berat melafazkan ayat. Ketika selesai sholat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Aku melihat kamu membaca di belakang imam kamu." Kami menjawab, "Ya wahai Rasulullah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Janganlah kamu melakukan itu, kecuali membaca Al-Fatihah, karena sesungguhnya tidak sah sholat orang yang tidak membaca Al-Fatihah." Hadis riwayat Abu Daud, At-Tirmidzi, Ahmad dan Ibnu Hibban. Wallahu alam bisawab. Semoga kajian kali ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau kekeliruan itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kajian seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.